Hai anak-anak, selamat pagi. Selamat jumpa kembali dengan Miss Marley. Hari ini Miss harap kalian dalam keadaan sehat dan terlindung dari segala virus-virus yaitu virus COVID-19. Hari ini kita akan belajar lagi mengenai tematik 3C. Kemarin di YouTube Miss sebelumnya kita sudah belajar mengenai pembelajaran 5 dan pembelajaran 6, subtema 3 dalam tema 3 benda di sekitarku. Sekarang kita akan mempelajari subtema 4 mengenai pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Oke. Di pembelajaran subtema 4 ini kita akan belajar mengenai perubahan wujud yang terjadi secara alam dan buatan manusia. Keajaiban perubahan wujud di sekitar kita tuh banyak sekali. Contohnya salju, hujan, dan lain sebagainya. Di sini Miss akan membahas satu perubahan wujud benda secara alami, yaitu perubahan alam hujan. Hujan itu terbentuk dari apa saja, Miss? Gitu kan? Dalam proses daur air ada 5 tahapan. Yang pertama namanya evaporasi, yang kedua transpirasi, yang ketiga kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Apa itu? Di dalam buku kamu halaman 94 kamu bisa baca. Di sini yang bisa akan bacakan. Kamu bisa tuliskan ke dalam buku kamu apa itu makna dari daur air. Daur air itu ada 5 tahapan. Ada 4 tahapan, yaitu evaporasi dan transpirasi, yang kemudian dilanjutkan dengan kondensasi, yang dilanjutkan dengan presipitasi, dan yang terakhir adalah infiltrasi. Apa itu evaporasi? Evaporasi adalah penguapan seluruh air yang ada di permukaan bumi, baik dari laut, sungai, maupun danau. Apa pula transpirasi? Transpirasi itu adalah penguapan air-air dari tumbuhan. Jadi kan tumbuhan itu mengalami pengembunan pada malam hari, kemudian airnya menguap ke atas, ke atmosfer bumi, dan penguapan tersebut namanya transpirasi. Jadi evaporasi terjadi untuk seluruh air di permukaan bumi dan transpirasi yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian transpirasi dan evaporasi ini mengalami kondensasi, yaitu yang uap-uap air yang pergi ke atmosfer bumi kemudian mengalami pengembunan, yaitu perubahan dari uap air menjadi titik-titik air yang biasa kita lihat awan. Jadi awan itu merupakan kumpulan-kumpulan titik-titik air. Setelah awannya tidak sanggup lagi menampungnya, dia akan turun ke bumi dalam bentuk hujan. Hujan itu tentu saja bentuknya air, ya kan? Setelah hujannya turun itu prosesnya disebut presipitasi. Setelah hujannya turun, membasahi seluruh bumi, kemudian air yang turun itu akan diserap oleh tanah. Penyerapan itu disebut dengan infiltrasi. Di halaman 95 buku kamu akan lihat proses itu dari tahapannya menurut gambar. Tapi khususnya buku Erlangga ya, Nak ya, buku tematik Erlangga kelas 3 bagian C, yaitu benda di sekitarku, subtema 4 di halaman 95. Kita lanjutkan. Ya, hujan itu bisa terjadi beraneka ragam waktu. Ada hujannya sebentar, cuma 5 menit. Ada hujannya sampai 1 jam. Ada hujannya sampai 1 harian, yaitu 24 jam. Jadi kita akan mempelajari satuan waktu. Kalau 1 jam itu berapa menit? Benar, itu 60 menit. Kalau 1 menit? Ya, benar, itu 60 detik. Di layar kamu sudah bisa lihat satuan konversi waktu, yaitu setiap satuan waktu itu dapat diubah menjadi satuan waktu yang lainnya. Perhatikan hubungan antara satuan waktu jam, menit, dan detik. Oke, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Bagaimana kalau 1 jam? Berapa detik? Benar,
60 dikali 60 sama dengan 3.600 detik. Jadi 1 jam itu sama dengan 3.600 detik. Coba kita kerjakan soal berikut. Nina memerlukan waktu 2 menit untuk mengerjakan satu soal. Jika soalnya itu ada 40, berapa lama Nina akan mengerjakan soal tersebut? Di sini Miss sudah buat penyelesaiannya, yaitu 40 soal tadi dikalikan 2 menit. Dapatlah hasilnya 40 dikali 2 adalah 80. Tahapan perkaliannya sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya ya nak ya. Kemudian 80 menit tersebut kita mau jadikan ke jam. 1 jam itu kan 60 menit. Jadi Miss buat di sini 60 menit ditambah 20 menit. Dari mana 60 dan 20 Miss? Karena 60 ditambah 20 sama dengan 80. 60 ditambah 20 menit jadilah dia 1 jam 20 menit. Oke, jawaban tersebut yang Miss tampilkan di layar bisa kamu tuliskan di halaman 96 di bagian bawah ya. Kita lanjut. Jadi kan hujan. Jadi Tony dan adiknya itu nggak bisa keluar rumah untuk bermain di ruangan terbuka. Sama seperti kita, kalau hujan kita harus di rumah terus. Nggak bisa kemana-mana, ada virus corona, itu tidak baik, gitu kan? Jadi di sini karena ada virus corona, kita mau buat mainan-mainan di rumah. Miss punya salah satu cara membuat mainan, yaitu pesawat kertas. Pesawat kertas ini bisa kamu buat dari berbagai jenis kertas, bisa origami, HVS, A4 dan lain sebagainya. Proses pembuatannya itu yang pertama, kamu lipat 2 ujungnya berbentuk segitiga. Kemudian setelah kamu lipat bagian putihnya, kamu balikkan ke bagian birunya. Ikuti ya tanda kursor Miss yang ini. Kemudian setelah kamu lipatkan, bagian ujung yang lebihnya itu kamu lipatkan ke bagian luar. Jadilah seperti ini, kemudian kamu balikkan, lipat lagi berbentuk segitiga, kemudian lipat bagian tengahnya, lalu setelah menjadi trapesium seperti ini, kamu lipatkan dia lagi. Ini tahapan pertama lipatannya dan jadilah pesawat kertas, bukan perahu kertas ya, pesawat kertas. Ya, tahapan ini bisa kamu lihat di bukumu halaman 97. Bisa kamu kreasikan lagi, bisa buat perahu kertas, buat kepiting kertas, buat kupu-kupu kertas. Itu akan kamu pelajari di proses pembuatan mainan di selanjutnya. Oke, semua nanti jawaban-jawaban dari Ayo Berlatih kita misalkan kirimkan ke grup kelasnya. Terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran 1 dari subtema 4. Semoga bermanfaat dan dapat dipelajari dengan mudah. Miss Marlena Pasaribu undur diri dulu dan bye-bye.